Halo semuanya, welcome back to Chips Channel. Kali ini kita mau mereview mobil boxy. Lah kalau mereview mobil boxy ini vibe-nya ini seperti kayak mau liburan, kumpul-kumpul keluarga ya. Oke, langsung aja kita lihat mobilnya. Ini dia Nissan Serena C26 facelift. Sekarang di sebelah saya ini sudah ada Nissan Serena C26 facelift. Kalau kalian nonton video saya yang sebelumnya, kalian pasti sudah tahu ini adalah unit pengganti dari mobil saya yang Nissan March. Karena kebutuhan makanya kita ganti mobil yang lebih besar. Nah, kalau kalian gimana? Suka mobil yang seperti ini, boxy, atau kalian punya pilihan lain? Kalian bisa komentar-komentar di bawah ya. Kalau kalian ada masukan untuk mobil MPV, kenapa kalian nggak suka MPV boxy, atau kenapa kalian lebih suka MPV jenis atau model body yang nggak seperti ini. Oke, langsung aja kita bahas mobilnya. Nah, untuk yang model facelift ini dia sudah mengadopsi grill yang baru ala-ala Nissan kekinian, V-Motion grill. Garisnya ini diteruskan nembus ke headlamp. Jadi ini headlampnya terpisah kayak Elgrand yang sekitar tahun 2010-2009 gitu kalau nggak salah ya. Sudah modelnya juga agak seperti ini. Kemudian ada perbedaan juga dari tipe yang sebelum facelift. Jadi lampunya ini beda. Kalau yang sebelum facelift itu dia sipit, kalau yang ini sudah besar, ada lekukan-lekukan di sini. Nah, untuk lampunya sendiri, untuk lampu sein di atas masih bohlam. Yang saya suka untuk lampu utamanya dia sudah LED proyektor. Karena kalau lampu proyektor itu sorotannya itu lebih fokus. Saya lebih suka yang proyektor. Andai kata pun belum LED, saya juga lebih suka yang proyektor sebetulnya. Tapi ya kita ngelihat ya, pasaran di luaran sana kebanyakan untuk mobil-mobil MPV itu malah ada, terutama yang kelasnya di bawah ini, di bawah medium MPV, itu malah ada yang dari lampu proyektor dirubah ke multi reflektor LED. Nah, lanjut untuk lampu high beamnya ini masih halogen, tapi nggak masalah sih buat saya. Terus di ujung sini dia juga sudah mengadopsi lampu ala-ala Nissan kekinian, sudah model bumerang. Tapi yang perlu kalian ketahui, lampu ini itu bukan DRL, tapi ini adalah lampu kota, lampu kecil, tapi sudah LED. Kemudian beralih ke bawah. Nah, karena ini adalah tipe yang HWS, jadi ada 3 tipe ya. Yang paling standar itu ada tipe X, yang ini HWS, dan ada HWS Autek dengan panoramic roof. Nah, bedanya di mana? Di bagian bumper. Kalau yang HWS itu seperti ini. Jadi ada chrome-nya sedikit. Fog lamp-nya ini masih halogen. Tapi kalau untuk yang Autek, dia dari kiri ke kanan nyambung lurus. Itu semuanya pakai chrome. Sedangkan kalau yang tipe X, dia nggak ada bodi lancip-lancip seperti ini. Jadi modelnya lebih polos aja. Oh ya, untuk yang Autek dia juga di samping sini itu sudah ada semacam seperti DRL ya. Tapi kalau saya bilang itu bukan DRL karena untuk mengaktifkannya ada tombolnya. Kalau DRL seharusnya itu mesin menyala, dia langsung ikut menyala. Kemudian perbedaan sedikit lagi, untuk yang tipe X dia grillnya itu lebih kecil, mungkin sampai sini aja. Kalau untuk yang Autek, dia di bagian dalam ini masih ada garis-garis chrome kecil. Mungkin untuk bagian depan perbedaannya seperti itu. Yuk kita lihat bagian mesinnya. Ini dia ruangan mesin dari Nissan Serena. Memang mobil boxy seperti ini tuh kadang agak ada menjengkelkannya, karena dia pilar A-nya ditarik maju ke depan untuk memperluas ruang kabin. Jadi bukaannya ini tuh kecil sih. Menurut saya ini kecil. Ukurannya kayak dipadatkan gitu. Cuma ini ada satu hal yang paling mengganggu saya, yaitu untuk aki. Untuk aki itu letaknya ini sangat sulit. Jadi mau nggak mau kalau untuk aki kalian wajib pakai aki kering, nggak bisa pakai aki basah kalau di sini. Sedangkan untuk ruangan mesinnya sendiri ini tergolong rapi ya. Saya bilang nggak terlalu kabelnya berseliweran. Terus kemudian ini meskipun ini masih belum ditutup dengan engine cover, tapi karena ini
buangan exhaustnya ini ada di atasnya blok mesin, jadi kelihatan kayak ketutup agak rapi gitu ya. Nah, mesinnya sendiri ini menggunakan mesin dengan kode MR20DD 2000 cc 4 silinder segaris, menghasilkan tenaga 147 PS, torsinya 206 Nm, dialirkan ke dua roda depan menggunakan transmisi CVT. Jadi untuk pasar Indonesia hanya ada satu pilihan mesin, satu pilihan transmisi. Nah, kemudian kalau kalian lihat di bagian kap mesin, ini juga ada yang agak lucu. Kalau di model yang sebelum facelift itu di bagian atas ini sudah dikasih peredam. Tapi yang lucunya, ketika mobil ini facelift, peredam itu hilang. Kalau kalian lihat ini hitam, ini karena sudah di anti karat ya, jadi ini anti karat sekaligus sebagai peredam. Sedangkan untuk ruangan mesin ini juga untuk firewallnya sudah bagus, sudah ada peredamnya. Kalau dari dalam gitu nggak seberapa kedengeran kok suara mesinnya, cukup halus dari dalam. Mungkin untuk bagian mesin itu. Sekarang kita lihat ke bagian samping. Beralih ke bagian samping, kalau kalian lihat boxinya itu paling kelihatan dari bagian samping, modelnya kotak besar. Nah, ini salah satu alasan saya juga memilih mobil ini, karena kalau nggak salah seingat saya dibandingkan rival-rival sejamannya, ini ukurannya yang paling besar. Jadi sebelum saya lanjut, waktu saya ngambil mobil ini tuh sempat banyak temen, kerabat, saudara itu yang tanya, kamu kok nggak ngambil Voxy aja daripada ngambil mobil ini? Jadi yang perlu saya luruskan di sini, untuk rival segenerasinya dia atau sepantarannya dia itu sebetulnya bukan Voxy. Jadi di zamannya generasi Nissan Serena C26 ini yang segenerasi adalah Navwan, Biante, Delica dan Serena. Biante, Delica itu sudah discontinue, yang Navwan digantikan dengan Voxy. Memang umurnya Nissan ini lifetime-nya kan panjang-panjang ya, saya juga kurang tahu, sering telat masukin barang ke Indonesia. Contohnya C24 langsung skip C26. Yang C26 ini pun sebetulnya di luar negeri sana sudah kira-kira di tahun 2017-18 itu sudah berganti dengan yang C27, sedangkan di Indonesia sendiri yang C27 itu baru masuk tahun 2019. Oke, lanjut bahas mobil ini. Jadi mobil ini itu memiliki panjang hampir 4,8 meter, lebarnya sekitar 1,7 meter, tingginya lebih dari 1,8 meter. Yang luar biasa wheelbase-nya 2860 mm. Nanti akan kita lihat gimana luasnya di bagian dalam. Oke, untuk bodi sendiri, saya yang suka dari bodi sampingnya ini memang masih kelihatan boxy ya, nggak bisa bohong, memang modelnya boxy, tapi dia membuat garis bahu ini sedikit berkontur. Di sini agak naik sedikit. Sampai ke belakang ini juga nggak dibuat lurus, jadi ini agak miring. Jadi menurut saya ini bagus, masih diberi kontur. Terus di sini juga ada lekukan sedikit, jadi mobilnya tuh nggak kelihatan kotak-kotak banget. Nah, untuk velgnya sendiri ini adalah model yang facelift, ini bawaan original. Kalau yang sebelum facelift ini single tone warna silver, kalau yang ini sudah dual tone. Dan yang saya suka, dia dual tone-nya biasanya kalau mobil itu pakai warna hitam, tapi kalau yang ini kayak mobil-mobil zaman sekarang, kalau kalian bisa lihat ini tuh warnanya gunmetal. Mobil zaman tahun ini jarang banget yang kasih dual tone warnanya gunmetal. Kemudian untuk bannya sendiri dia pakai 195 60 ring 16. Rem depan sudah cakram, rem belakang tentunya juga sudah cakram. Sudah ada ABS, IBD, BA, tapi masih belum ada stability control, masih belum dilengkapi juga dengan hill start assist. Kemudian untuk bagian spion, karena ini tipe yang highway star, sudah ada lampu sein di spion. Kalau untuk yang tipe X dia masih di fender lampu spionnya. Nah, beralih ke bagian sebelah sini. Handle-nya juga sudah chrome, jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless. Modelnya kuncinya seperti ini. Nah, ini kunci Nissan yang asli, nggak seperti Nissan Livina, bentuknya oval. Kemudian di bagian bawah sini kalau kita lihat untuk tipe Highway Star dan Autek itu sudah ada bodi tambahan yang besar, ada side body molding yang besar. Kalau tipe X dia masih polosan aja, nggak ada ini. Memang kalau kita lihat memang jadi tambah bagus ya, ada tambahannya. Tapi ini bisa menjadi kekurangan dan kelebihan. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat, nah kalau kalian lihat, ini pintu aslinya itu sampai sini aja.
Tapi karena ketambahan side body modding ini, ada body tambahan ini, dia jadi turun segini. Ini kalau kita buka pintu ini sering mentok, antara mentok ke trotoar atau mentok ke, biasanya kalau bagian depan rumah itu ada turunannya itu sering mentok, jadi kalian harus hati-hati. Cuma keuntungannya, kalau kalian keluar dari mobil, kalian nggak sengaja celananya kena bagian sini, itu nggak kotor karena terlindungi ini. Jadi memang mobilnya kalau kita lihat gini kayaknya lebih pendek ya, padahal ini sejajar dengan garis yang ini, bodi yang ini. Nah kalau tipe X, dia memang kelihatannya jadinya mobilnya lebih tinggi karena pintunya di sebelah sini. Tapi ya ini soal selera ya, kalau saya sih nggak masalah, cuma tinggal buka pintunya hati-hati aja. Terus untuk sliding door untuk yang tipe X itu dia hanya ada di sebelah kiri. Sedangkan tipe Highway Star dan Autek itu sudah kiri kanan. Cara bukanya ada beberapa cara. Tarik handle, tekan tombol di sini, tekan tombol di dashboard, atau kalian bisa lewat keyless-nya ini. Oke, beralih ke belakang. Nah, di sebelah sini ini saya suka juga. Sebetulnya di sini tuh ada rel, tapi sama dia itu dikasih penutup, jadi agak tersamarkan sedikit. Memang masih kelihatan rel, tapi agak disamarkan. Terus di bagian bawah lampu ini dikasih kayak plastik hitam, jadi agak menyamarkan rel yang ada di sebelah sini. Jadi nice lah. Terus untuk antenanya ini yang saya suka, dia itu nggak ada di atas atau di depan, sudah tinted, jadi sudah printed antena di sini. Ini antena bukan defogger ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Ini bagian belakang dari Nissan Serena C26. Kalau kalian lihat ini kotak seperti apa ya, seperti minibus ya, kayak elf gitu mungkin ya. Nah ini yang Highway Star, dia sudah ada roof spoiler. Kalau yang tipe X belum ada. Kemudian sudah ada high mount stop lamp, ada rear defogger, sudah ada rear wiper. Kemudian untuk bagian atas dari plat nomor sudah dikasih garnish chrome, ada tulisan Serena. Terus di bagian bawah sini ada rear kamera, lampu plat nomor masih tentu saja masih halogen ya. Nah, perbedaan ada di bagian lampunya, masih sama sejak generasi C24, lampunya masih model vertikal gini. Cuma untuk yang facelift dia sudah warnanya putih kayak gini, mika putih. Terus sudah LED dots untuk lampu rem, lampu belakang. Kalau yang model sebelum facelift dia lampu merah aja di bagian atas dan masih bohlam. Untuk lampu sein dan lampu mundur di sini juga masih bohlam. Turun ke bagian bawah. Oh ya, sorry. Untuk yang Highway Star ini dengan tipe X motif lampunya beda ya. Jadi kalau yang tipe X itu lebih sederhana. Kalau yang ini kan ada dua garis gini ya. Kalau yang tipe X itu kalau nggak salah cuma satu gitu. Kalau nggak salah lurus aja atau gimana. Lebih sederhana dari ini yang pasti. Kemudian kita beralih ke bawah. Di belakang sudah dilengkapi dengan parking sensor 2 titik. Kemudian ada mata kucingnya. Lampu reflektor. Untuk knalpot ada di bagian sebelah kiri. Dan di bagian bawah ini nggak ada ban serepnya. Karena ban serepnya nggak diletakkan di belakang. Tempatnya agak nyeleneh, nanti saya tunjukkan. Sekarang kita mau lihat bagian bagasinya. Untuk tombolnya ini di bagian belakang di sini sudah dilengkapi juga dengan tombol keyless juga ya. Jadi kalian bisa buka tutup locknya dari sini. Di sebelahnya ini untuk buka bagasi dan tombolnya ini tombol elektris. Seperti ini bagasi dari Nissan Serena C26. Meskipun kursinya 3 baris ditegakkan, kalau saya bilang ini masih luas banget. Ini kalau mau bawa koper medium 2 masih bisa masuk 1 backpack lagi. Terus kalau kalian masih merasa kurang luas, ini masih bisa diperluas lagi. Kita masih bisa lipat jok baris ketiga. Gini tinggal angkat aja. Kemudian kalian tutup. Ini bagusnya, cantolannya ini bisa kalian sembunyikan di dalam seperti ini. Jadi rapi banget. Nah, ini tinggal kalian cantolkan gini. Lalu kalian tarik seperti ini. Kiri kanan bisa dilipat semua. Cuma yang saya suka ini, pelipatannya ini kalian lihat.
ini hampir sejajar dengan fender bawah, jadi nggak terlalu makan tempat. Biasanya kalau mobil yang pelipatannya seperti ini, yang pertama makan tempat, yang kedua biasanya menutup kaca belakang. Tapi kalau yang ini saya sukanya posisinya rendah, kacanya masih besar. Jadi kalau kalian duduk di baris ketiga yang katanya kasta terendah, itu kalian masih dimuliakan di sini karena visibilitasnya masih oke banget. Oke, sekarang kita lipat yang satunya lagi. Kalau kalian masih merasa kurang luas, memang jok yang baris depan itu tidak bisa dilipat, tapi masih bisa kalian majukan lagi. Seperti ini. Dan kalian kalau bilang ini masih kurang, barang kalian masih ada yang belum masuk, masih membutuhkan tempat penyimpanan lagi, masih ada satu tempat penyimpanan lagi. Itu sebabnya kenapa ban serepnya tidak ada di bagian bawah sini. Kalian bisa lihat, ini tempat penyimpanan yang luar biasa besar untuk di bagian bawah lantai. Saya jarang, atau bahkan ini yang pertama yang saya lihat yang sebesar ini. Biasanya nggak pernah sebesar ini. Untuk bagian samping kiri kanan yang ada tempat penyimpanan hanya sebelah kanan aja. Ini untuk menyimpan dangkrak. Mungkin cukup. Kita sekarang mau coba di bagian dalamnya. Kita rasakan bagian dalamnya, keluasan kabinnya seperti apa, fasilitas apa aja yang kita dapatkan di dalam kabin. Yuk. Sekarang kita mau lihat bagian interiornya, tapi kalau biasanya kita dari depan dulu, kali ini kita mau coba di bagian row kedua, karena ini adalah tempat sesungguhnya pemilik mobil ini. Nah, saya beli mobil ini sebetulnya karena alasan ini juga, untuk orang tua, jadi keluar masuknya lebih gampang. Dan orang tua butuh bak kursi roda. Kalau bagasinya seperti tadi itu gampang banget bak kursi roda, dan kita masih bisa bawa koper. Nah, di sini sudah sediakan hand grip. Ini untuk orang tua ini mudah banget, ini membantu banget. Nah, di sini juga sudah disediakan satu step ini, dikasih plastik. Jadi kalau mau keluar masuk gampang. Kalian bisa lihat, inilah keunggulan utamanya mobil boxy. Untuk ruang kepala gak usah ditanya, ini juara banget sih. Ini 8-9 jari, sekitar 9 jari. Ini posisi duduk depan sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm, kalian bisa lihat 9 jari. Ini kalau kena mejanya ya. Kalau enggak kena meja ini 10 jari. Kurang lebih 9 sampai 10 jari. Ini pengaturan yang paling mundur, jadi ini yang paling mundur, jadi bisa kita majukan. Kalau maju mentok juga bisa, kaki saya nggak cukup, ini bisa mundur. Kemudian yang saya suka, nah kalau tempo hari di Innova saya sempat agak komplain, sebetulnya meja itu lebih cocok ditaruh di mobil seperti ini, mobil boxy. Kita bukanya, nah kita nggak perlu ngangkang-ngangkang seperti ini, kita buka dan posisinya pun enak, agak tinggi. Ini ada 2 cup holder, mejanya juga ada 2, karena di lawan-lawannya dia belum tentu ada meja, ataupun kalau ada biasanya cuma 1. Inilah alasan juga kenapa saya pilih Nissan Serena. Kemudian kalau kalian bisa lihat, ini joknya ini memang bahannya masih belum kulit, ada sedikit penurunan dari yang C24. Kalau C24 itu sudah kulit, kalau yang ini masih fabric, tapi ini empuk banget. Kalian kalau duduk sini sungguhan enak banget ini empuk. Terus bagian sandarannya ini juga empuk banget, dan ini ada konturnya ya. Ini ada konturnya, jadi untuk lumbar sportnya ini enak. Dan joknya ini sudah isofix. Untuk yang baris kedua isofix kiri kanan. Terus untuk yang tipe X memang bahannya masih fabric, tapi tidak seperti ini, bahannya berbeda. Kemudian yang saya suka lagi, di sini ada kursi kecil di tengah ini. Ini bisa dipindah-pindah.
Kalau kalian misalkan mau bertiga di tengah bisa. Kalau kalian pas berdua, ini kalian bisa turunkan, ini bisa kalian jadikan armrest. Ataupun kalau misalkan kalian tidak butuh armrest, kalian butuh tempat penyimpanan, bisa kalian turunkan, bisa untuk cup holder. Di bagian dalam sini masih ada kotak penyimpanan. Nah, kemudian kalau kalian misalkan nggak butuh yang di tengah ini, kalian pikir ini pengen dijadikan walk-through kabin, ini kalian bisa geser ke depan seperti ini. Kita majukan mentok aja seperti ini. Nah, kalian bisa duduk berdua di tengah ala-ala captain seat. Memang nggak sepenuhnya captain seat karena ada sesuatu menjengkelkan, tidak ada armrest di samping. Jadi untuk armrest hanya mengandalkan kursi kecil tengah. Tapi kalau kalian sedang bermesraan dengan pasangan kalian, kalian bisa geser. Ini kalau kalian ingin mode bermesraan seperti ini. Jadi kalau kalian lagi musuhan, ingat, yang tengah dimajukan ke depan, ini digeser ke samping. Selain itu, di bagian belakang ini juga masih ada tempat penyimpanan tersembunyi yang entahlah mungkin pemilik Serena kalau nggak teliti juga nggak tahu. Tempatnya ada di kursi sebelah kanan. Kalian tarik tuas kecil yang ada di samping, kalian bisa buka, masih ada ruang penyimpanan rahasia. Untuk door trim sendiri, kalau kalian bisa lihat, ini semua bahannya ini plastik keras. Kemudian di bagian depan ada handle, ada power window, bagian bawah ada cup holder, juga ada speaker. Nah, privasi lengkap di bagian tengah. Kalau kalian kepanasan, ya, masih disediakan kray. Kalian bisa mendapatkan privasi lebih dengan begini. Untuk pengaturan nasi belakang ada di sebelah kanan, bisa mode auto ataupun kita setel sendiri kecepatannya. Sudah ada lampu. Yang saya suka AC-nya ini juga ada di samping kiri kanan sampai baris ketiga. Ini bener-bener pendinginannya bisa sangat merata kalau dari samping ini. Sudah ada hand grip model fix, yang nggak ada cuma yang bagian driver aja. Dari depan sampai belakang ada, kecuali bagian driver modelnya fix semua. Kemudian kalau kalian orangnya OCD, mungkin di sini di mobil ini kalian bakal agak komplain karena memang saya sendiri juga nggak tahu alasannya kenapa. Mobil ini asimetris, jadi mobil ini nggak simetris sama sekali. Contohnya kalau kalian lihat jok yang saya duduki sekarang itu lebih lebar daripada jok sebelah kiri. Kalian bisa lihat ukurannya ini lebih lebar. Kalian bisa lihat ini lebih lebar daripada sebelah sini. Saya nggak tahu kenapa. Selanjutnya yang membuat orang OCD juga bakal komplain, untuk seat belt. Kalian bisa lihat ini seat beltnya seperti ini modelnya, 3 titik betul, tidak bisa diatur ketinggiannya. Tapi yang sebelah kiri ini kalian mendapatkan yang bisa diatur ketinggiannya. Ini saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Kemudian untuk yang penumpang baris tengah itu juga mendapatkan seat belt 3 titik. Tapi kalau saya sarankan itu untuk anak kecil aja ya, soalnya nggak ada headrestnya. Oke, mungkin itu aja. Jadi jok ini kiri kanan Isofix ya. Sekarang kita mau coba di baris ketiganya seperti apa. Apakah bisa sama luasnya kayak yang di baris kedua, atau seperti kata orang-orang kalau di baris ketiga itu tempatnya paling sempit untuk kasta terendah. Yuk kita lihat sekarang. Sebelum masuk ke bangku baris ketiga, tadi saya ada janji ke kalian mau nunjukin tempat ban serepnya. Kalau kalian pengen tahu, ada di bawah sini. Ini ukuran bannya itu space saver, jadi bannya kecil. Jadi bannya dipindahkan ke sini supaya bisa memberi ruang penyimpanan lebih di bagian bagasi. Untuk aksesnya, kalian bisa akses dari sini untuk menurunkan bannya. Oke, sekarang kita mau masuk ke bangku baris ketiga. Bisa ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa lewat tengah. Kalau bangku yang tengah itu sudah dimajukan. Yang kedua, kalian bisa geser seperti ini. Lalu kalian masuk ke belakang, tapi menurut saya ini agak sempit. Cara yang terakhir, kalian bisa sliding kursi ini ke depan. Dan ini aksesnya luar biasa.
Oke, seperti ini duduk di baris ketiga. Ini recliningnya masih bisa kalian atur ya. Paling rebah itu bisa segini loh. Wow, ini rebah banget untuk jok baris ketiga. Oke, kita kembalikan seperti ini. Jadi ini bukan yang paling tegak ya. Ini masih taraf masuk akal lah. Kalian bisa lihat ini duduknya nyaman banget. Ini meskipun agak tipis, memang lebih keras sedikit daripada jok yang tengah, tapi ini masih cukup empuk. Kalau kalian lihat ini masih cukup empuk. Terus ruang kepalanya ini juga sisanya masih banyak. Untuk tinggi saya masih 4 jari sisanya. Kalian bisa lihat 4 jari. Kemudian visibilitasnya di sini luar biasa. Jadi kalian di sini dimuliakan. Kemudian untuk legroomnya sendiri, karena ini posisi yang paling mundur ya, ini paling mundur. Ini sisa 1 jari. Kalau kalian bisa lihat ini, masih sisa 1 jari loh, luar biasa. Untuk kaki nggak usah tanya, ini masih bisa masuk sedikit ke bagian bawah kursi. Andai kata pun nggak masuk, ini juga masih sangat memadai. Posisi duduknya sendiri hampir sempurna. Ini cuma nggak ketopang sedikit. Mestinya orang yang tingginya lebih pendek dari saya, duduknya jauh lebih nyaman di sini. Kemudian di bagian samping sini ada tempat penyimpanan 1 kotak besar. Terus ini ada cup holder. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan lagi. Kalau di sebelah kiri dia hanya ada cup holder sama 1 kotak tempat penyimpanan. Dan selain pengaturan tadi, kalau kalian ingin tahu, ini juga bisa dibuat jadi sofa mode. Tidak hanya di baris ketiga, tapi di baris kedua pun juga bisa sofa mode. Jadi kalau ada sekarang mobil-mobil terbaru yang lagi promo, oh enak loh bisa sofa mode, perjalanan lebih nyaman. Oh sorry, di Nissan Serena sudah bisa dilakukan sofa mode baik di row ketiga maupun row kedua sejak 2013 atau sejak C26 ini keluar pertama kali. Kalian pengen tahu seperti apa? Seperti ini dia. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke dalam kita mau bahas dulu bagian door trimnya. Jadi di bagian sini sudah dilapisi fabric yang besar gitu ya. Jadi nambah kenyamanan. Di sini sudah ada power door lock, window lock, power window all auto di sisi driver aja. Handle-nya sudah chrome. Kemudian di bagian bawah ini ada door pocket, juga cup holder, ada speaker. Kemudian di bagian samping sini ini ada untuk pengaturan electric mirror, ini untuk retract-nya. Kemudian ada untuk tombol power door untuk otomatis pintu belakang ini buka tutupnya, ada mode pengendaraan. Kemudian ini untuk pengaturan MID. Oke, sekarang kita masuk. Oke. Sekarang kita udah ada di kabin depan Nissan Serena. Hal pertama yang paling membuat saya tertarik dengan mobil ini adalah bagian instrumen clusternya. Kalau kalian bisa lihat, ini semuanya full digital, meskipun masih kayak layar kalkulator gitu. Dan ini modenya bisa diubah, karena kita sekarang ada di mode Eco, ada tulisan Eco dan ada gambaran penginjakan pedal gas. Ini bisa kita rubah. Kalau kita pakai mode normal, dia akan berubah seperti ini. Itu menunjukkan konsumsi BBM-nya rata-rata. Kemudian untuk MID-nya sendiri, di sini bisa kita lihat ini ada trip A, trip B. Kemudian di menunya ini ada range dengan konsumsi bahan bakar sekarang kita bisa nempuh 400 kilo lebih. Outside temperatur. Kemudian ini ada settingan-settingan. Ini untuk pengingat aja sih ya. Jadi ini kalau kita misalkan masuk seperti ini, nah ini untuk pengingat aja. Kita yang setting sendiri kok ini. Seperti itu. Sama semua. Alert vehicle setting ini kita yang setting sendiri, jadi bukan dari sananya, otomatis. Nah ini sekarang bisa menunjukkan average consumption terus average speed. Kemudian selanjutnya untuk RPM ini juga
kalau kalian lihat ini digital, ada yang mengganggu sedikit karena kalau kalian lihat ini kan dia pakai bentuk bar ya. Jadi dia hanya bisa menunjukkan per 250 rpm. Jadi kalau seperti ini, nah ini kita sudah gas sedikit tapi dia tidak naik. Nah bisa tahunya kalau sudah 1250 rpm. Jadi penunjuknya agak kurang akurat, tapi untuk desainnya saya sangat suka. Oke, sekarang ke setir. Jadi setir ini kita punya lumayan banyak permainan. Yang ini bisa untuk ngatur audio. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk cruise control. Jadi untuk mobil yang facelift ini, model yang facelift, dia ada penambahan di pengaturan audio. Kalau yang sebelum facelift dia hanya ada cruise control aja. Kemudian di sebelah kanan ini ada pengaturan untuk headlamp. Headlampnya ini luar biasa loh. Mobil tahun segini ini sudah auto, tapi autonya agak sedikit menjengkelkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nyalakan auto seperti ini, kemudian kita nyalakan fog lamp, dia autonya langsung otomatis tidak berfungsi, jadi lampunya langsung nyala. Tapi kalau kita matikan fog lampnya, ini autonya nyala. Kayak sekarang kondisinya masih agak terang, jadi lampunya dia nggak nyala. Jadi ini auto hanya untuk headlamp utama aja. Kalau kalian buka fog lamp sudah langsung tidak berfungsi autonya. Kemudian di sebelah kiri sudah ada pengaturan untuk wiper depan belakang, sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Pengaturan setir sendiri sudah bisa teleskopik, sudah bisa tilt juga, bisa naik turun, bisa maju mundur. Kemudian tempat penyimpanan di sini juga nggak kurang-kurang, luar biasa loh. Di sini masih ada tempat penyimpanan yang besar, dilapisi kayak bludru gini ya, jadi barangnya nggak bunyi-bunyi. Kemudian di samping sini ada satu tempat penyimpanan kecil yang terbuka. Di bawahnya juga ada satu penyimpanan tertutup. Jadi penyimpanan di mobil ini tuh luar biasa banyak. Terus ada satu lagi di bagian bawah sini, ini ada on off lampu indikator untuk alarm dan on off untuk power sliding door-nya. Dan power sliding door ini kalau kita off kan, nanti akan saya tunjukkan. Jadi kalian nggak perlu banting-banting kayak mobil sliding door, kayak kebanyakan mobil seperti misalkan Evalia salah satu contohnya. Jadi dia ada vakumnya. Jadi meskipun otomatisnya kalian off kan, jadi kalian cuma perlu menutup sampai bunyi ceklek, nanti dia akan menghisap sendiri. Nanti akan saya kasihkan contohnya. Oke, beralih ke tengah sini. Di bagian tengah sudah ada tombol untuk lampu hazard. Untuk head unitnya sendiri ini sudah head unit yang touchscreen. Sorry. Sudah touchscreen double din. Kemudian untuk pengaturannya ini sudah bisa, ya ini masih ada DVD-nya ya. Ini ya period correct lah ya. DVD, USB, AV, radio, ini ada iPod, terus ini ada bisa Bluetooth ya. Jadi kalian kalau pengen koneksi yang cepat kalian bisa Bluetooth. Terus ini untuk setting-settingan lah, sound equalizer, kemudian untuk jam, kemudian untuk ini setting-setting kalibrasi. Saya juga kurang paham sih ya. Oke, terus di bawah sini ini AC-nya juga udah digital. Pengaturannya lengkap. Ini bisa untuk open close air, ini untuk pengaturan speed fan. Kita bisa nyalakan dan matikan AC belakang lewat tombol ini. Kemudian ini untuk on off-nya yang AC depan. Modenya bisa ke kepala kaki aja, kaki front defogger, kembali ke kepala. Kemudian juga bisa mode auto. Nah, di sini juga disediakan tombol untuk front defogger dan rear defogger. Kemudian untuk tombol yang sebelah sini untuk pengaturan suhu paling rendah 18. Coba kita lihat paling tingginya berapa. Paling tingginya bisa 32. Ada heaternya. Dan kayaknya masih bekerja, ini langsung mulai anget sih. Masih bekerja. Luar biasa. Masih bekerja dengan baik, anget ini AC-nya. Oke, kita kembalikan lagi. Kemudian turun ke bawah lagi, dia ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada ambient light-nya, orange, jadi bisa kelihatan kalau malam. Transmisinya ada di dashboard. Jadi pengaturannya karena ini CVT, sudah ada shift lock-nya, PRNDL. Terus tombol sportnya ada di samping bawah sini, yang kecil ini. Ini ada tombolnya. Terus ini tombol start stop engine-nya. Beralih ke bawah, sorry untuk supaya kelihatan saya mundurkan.
Di sini ada cup holder. Kemudian kalau ke bawah lagi, ini ada soket lighter 12 volt. Kemudian ada tempat penyimpanan kecil di sini, kecil nggak tahu buat apa ini fungsinya. Oke, terus kemudian untuk di samping sudah ada airbag di dashboard, di setir. Kemudian ada tempat penyimpanan lagi, satu penyimpanan tertutup di atas, satu penyimpanan terbuka yang cukup besar. Kemudian di bawah masih ada tempat penyimpanan lagi 2 level ya, jadi ini juga ada. Terus ada ini untuk menghubungkan ke head unit untuk USB atau untuk AV ini ya tadi ya. Oke, ini masih belum soft opening. Kemudian untuk AC, untuk yang bagian depan ini bisa dibuka tutup seperti ini. Terus beralih ke bagian atas, sudah ada sun visor. Untuk yang sisi driver sudah ada card holdernya, sudah ada vanity mirrornya dua-dua tapi nggak ada lampunya. Dan satu ini mengingatkan saya kepada Nissan March ya, ini mungkin sharing part ya, ini punyanya Nissan March ini, benar-benar plek. Untuk spionnya di tengah, ini bisa pengaturannya bisa day night view. Terus untuk airbag, jadi airbag di mobil ini selain di setir dashboard, dia juga ada di pilar sebelah sini sama di samping jok. Mungkin nanti bisa kita lihat detailnya nanti ya. Jadi airbagnya di mobil ini sudah ada 6 airbag, dimana itu saya bilang bagus banget karena mobil sejaman ini kebanyakan itu masih antara dual airbag atau cuma 4, tapi ini sudah 6, sudah good banget. Untuk joknya sendiri ini bisa kita pakai armrest atau enggak, enak banget pengaturannya. Terus bisa reclining, kemudian bisa maju mundur, kemudian bisa diatur ketinggiannya pakai model pompa. Jadi kalau kalian misalkan ada yang tanya posisi duduknya commanding enggak, tergantung kalian. Kalau diposisikan paling rendah ini termasuk cukup rendah loh, ini termasuk cukup rendah. Terus untuk joknya, lagi-lagi saya boleh bilang kalau untuk kalian yang OCD, karena mobil ini itu asimetris, ini joknya lebih lebar daripada jok yang penumpang depan. Kalian bisa lihat ini, kalian bisa lihat inilah. Untuk armrestnya, armrest yang jok penumpang depan lebih tipis daripada yang driver. Saya juga nggak tahu kenapa mobil ini asimetris banget. Terus untuk posisi mengemudi ini, kalau kalian yang suka nyetir juga pasti kerasa. Ini setirnya nggak lurus di tengah, agak offset ke kiri sedikit. Saya nggak tahu juga alasannya kenapa. Jadi kalau tangan saya lurus gini ya, kalian bisa lihat yang satu ini bisa nyentuh, yang satu ini masih ada jaraknya loh. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan bagian interior. Sekarang kita mau coba jalan langsung. Oh ya, sebelum lupa, untuk seat beltnya untuk yang depan, kiri, kanan sudah bisa diatur ketinggiannya ya. Jadi sudah nice banget. Oke, langsung aja. Untuk parking brake masih model, jadi nggak ada di sini, belum elektrik juga. Jadi ini parking brake model Ninja. Oke, langsung aja sekarang kita coba jalan, kita rasakan gimana rasa berkendara mobil ini. Sekarang kita lagi coba keliling-keliling naik Nissan Serena C26. Kalau kalian lihat, yang pertama-tama yang paling menonjol dari mobil ini dan yang paling saya suka itu visibilitasnya ini juara banget. Nggak tahu ada mobil lain yang sebesar ini apa enggak. Selama saya lihat mobil ini yang paling gede. Kaca depannya gede banget, lihatnya itu kayak lihat layar gitu rasanya ya. Terus pilar A ini meskipun ada kacanya tambahan ini, biasanya kaca tambahan ini mengganggu dan buat blind spot besar. Tapi kalau yang di Serena ini karena nggak tahu ya, pengaturannya oke, jadi ini membantu banget loh. Kalau untuk lihat samping ini bantu banget sih kalau buat saya. Terus kaca samping sini, wow, gede. Terus ini konturnya agak diturunin, jadi visibilitasnya ini bener-bener maksimal banget. Lihat ke belakang semua, wah, samping-samping juara banget pokoknya. Untuk visibilitas saya acungi 2 jempol untuk Nissan Serena ini juara banget. Kita ngelihat dari spion sini juga ke belakang itu gede banget. Udah wis nggak ada komplain perkara visibilitas. Terus
posisi mengemudi ini juga sudah oke. Kalau saya bilang meskipun setirnya agak offset ke kiri sedikit, tapi kalau kalian nggak bener-bener yang berantusiasme itu nggak seberapa kerasa sih, cuma kerasa sedikit. Kalau saya sih memang kerasa, tapi karena ini agak offset ke kiri, kalau kita nyetir santai, nah ini bisa pegang kayak gini, nyaman banget ini untuk perjalanan jauh ini, enak bener-bener bisa kalian nikmati. Apalagi kalau kalian jalannya nyantai-nyantai cruising gitu, kecepatan 80 gitu, enak banget sih. Lihat nih kalian, ini misalnya posisinya seperti ini, enak banget, nyantai banget ini, kalian bisa nyetir santai kayak gini. Terus untuk posisinya juga ini karena bisa tilt dan teleskopik, jadi untuk ini dari badan ke setir ini, lengan ini nggak terlalu kenceng gini juga, nggak terlalu kejauhan, nggak terlalu kedekatan. Untuk kaki juga ke pedal ini posisinya enak, joknya ini bisa diatur. Kalau saya sukanya sih ngambil tengah-tengah ya, jadi nggak terlalu commanding, nggak terlalu turun ke bawah. Memang ada sesuatu yang agak mengganggu di dashboard, yaitu bagian panel instrumen ini dia agak tinggi. Jadi kalau kita setel joknya yang paling rendah itu agak ketutupan sedikit dengan ini. Tapi karena bisa kita atur ya oke lah. Apalagi di model yang terbaru ini sudah diperbaiki ya, jadi udah lebih landai. Kemudian untuk instrumennya ini kalau aku bilang ini lebih futuristik daripada Nissan Serena C27 yang terbaru kalau aku bilang. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena Nissan Serena yang baru dia itu sudah pakai layar TFT. Jadi layar TFT itu menggantikan yang ya mode-mode seperti untuk RPM itu ikut di layarnya. Sedangkan untuk kecepatan masih layar kalkulator, jadi agak gimana ya, agak berkurang lah, futuristisnya agak berkurang sedikit. Untuk posisi duduknya ini kalau aku bilang ini lumbar sportnya ini enak banget. Untuk perjalanan jauh kalian pasti nggak cepet capek, empuk juga. Cuma ini kalian harus ingat, karena ini memang mobil boxy, jadi bukan untuk mobil yang kebut-kebutan untuk jalan zigzag. Jadi untuk side supportnya ini hampir rata sih, jadi agak kurang menopang dengan baik. Tapi ya kalian harus balik lagi, kalian harus ingat ini mobil boxy 8 penumpang untuk keluarga, jadi kita nggak butuh untuk jalan yang sampai ngebut banget atau zigzag. Terus selanjutnya untuk suspensinya ini juga juara banget. Kalau saya dulu pernah punya yang C24 juga, itu suspensinya empuk, bahkan empuknya itu terlalu empuk sih kalau saya bilang. Kalau yang di C26 ini empuk, tapi dia empuknya itu mantep, nggak mantul-mantul juga, nggak sampai yang kayak C24 saya punya dulu itu sampai kayak mentok ke stopper ya kalau isi muatan penuh. Ini pernah saya coba muatan penuh itu masih oke lah. Terus untuk ground clearance-nya sendiri, ini kan mobil ini cukup pendek, kebanyakan mobil seperti ini cukup pendek. Saya lumayan amazing sih, saya lewati polisi tidur itu hampir nggak pernah mentok. Sekali aja pernah, itu yang mengganggu itu karena kita muatannya agak lebih ya, jadi waktu itu diisi sekitar 1, 2, 3, 4, 9 orang. Mobil ini diisi 9 orang plus anak-anak soalnya, jadi 7 dewasa 2 anak-anak. Itu sempat bukan mentok ya, kegores sedikit, bunyi srit gitu sedikit. Itu karena di bagian bawah sebelah kiri depan itu kan ada rumah dari ban serep, jadi itu yang sering kegoser atau mungkin mentok seperti itu. Terus untuk perawatan mobil ini sejauh ini kalian bisa lihat apa saja yang sudah saya lakukan di mobil ini di video sebelumnya. Terus setelah video yang lalu itu sempat saya ada penggantian karena ada sedikit masalah di pintu sebelah kanan. Jadi itu kalau kita buka lewat ini lewat tombol di depan di dashboard atau lewat dari kunci, itu dia nyantol, nggak mau buka, seperti kayak mau buka tapi ngunci lagi. Itu ganti dinamo kecil, ukurannya sebesar ini mungkin, terus panjangnya segini. Itu harganya nggak mahal kok, sekitar kalau kita beli di Tokped itu sekitar 200 ribuan lah, ongkos pasang 100 ribu ya 300 ribu, cuma itu aja. Terus sempat waktu tempo hari itu saya bilang ada bunyi rattle, itu sudah kita betulkan, dan bunyi utama itu ada di jok row kedua sebelah kiri.
karena itu yang paling fleksibel ya, bisa diatur maju mundur, bisa digeser-geser. Itu yang bunyi, itu kita bongkar. Untuk relnya itu di repair aja, relnya itu diseretin lagi, udah beres, nggak mahal kok. Saya total ganti dinamo plus ongkos itu 300, kemudian untuk servis jok itu kurang lebih sekitar 200.000, jadi total 500.000 udah beres semua. Sekarang sliding door juga udah normal, bunyi rattle juga udah senyap banget ya ini ya, kecuali satu bunyi, yaitu di belakang sendiri itu ada plat nomornya, itu bunyinya nggak tahu kenceng banget. Saya masih cari cara untuk ngasih peredaman buat plat nomor itu aja. Oke, sekarang kita mau cari tempat yang agak sepi ini, nggak tahu jalurnya ramai, mungkin dekat sekolahan soalnya. Kita cari jalur yang agak sepi. Kita mau coba pengendalian mobil ini sedikit, sekalian kita mau rasakan tarikannya seperti apa. Oke, kita cari putar balikan dulu. Nah, sekarang kita sudah nemu jalan yang agak sepi, tapi kita memang jarang lewat daerah ini, cuma jalannya agak nggak rata, tapi suspensinya enak banget sih, meredam. Jadi bagian dalam ini rasanya enak gitu, kita nggak sampai ke goyang-goyang seperti apa, dan nggak mantul-mantul. Nah ini kalau kita ngerasakan, ini sekarang saya pakai mode eco ya Mas Yan ya. Ini tarikannya itu memang lemot sih, memang dia lebih dikedepankan untuk menghemat bahan bakar. Jadi kalau kita gas itu rasanya mobilnya agak males untuk jalan. Habis gini kita mau coba ini ya, kita akan gas yang agak dalam, rasanya gimana. Ini sekarang saya pakai mode eco. Kalau kita gas gini dia agak lemot gitu ya, meskipun kita tarikkan itu kerasa narik, tapi ya biasa aja, kayak mobilnya giring gitu. Tapi kalau misalkan ini kita matikan ya, kita coba matikan mode eco-nya. Oke, di depan kita coba agak pelan sedikit. Oke, terus ini coba langsung kita tarik. Nah, kalau seperti ini tuh tarikannya itu baru agak kerasa. Jadi lumayan untuk mobil, saya nggak nyangka sih untuk mobil boxy seperti ini 2000 cc. Kalian tahu ya cc-nya untuk mobil dengan bodi seperti ini itu kayak pas-pasan gitu ya, tapi ternyata kalau pakai mode normal terus kita tarikkan itu rasanya masih ada dorongan G-force-nya gitu. Saya cukup pertama kali merasakan itu cukup kaget juga, karena saya nggak expect sampai segitunya. Cuma memang suara raungan mesin itu kalau RPM di atas 3000 itu mulai masuk ke dalam, dan itu saya rasa masih wajar lah ya. Tapi kalau kita nyetir normal seperti ini itu dalam itu kayaknya senyap ya. Mungkin ada suara-suara sedikit, suara transmisi biasa, transmisi CVT kan selalu menghasilkan suara yang ya gitulah, agak meraung gitu ya. Kemudian untuk handling sendiri ini kita nggak coba, cuma saya biasanya setiap hari pakai itu, yang saya rasakan mobilnya tuh kayak miring, sudah kayak hampir kebalik. Tapi kalau kita lihat dari depan itu sebetulnya biasa aja. Memang karena mobilnya tinggi, mobil tinggi memang nggak bisa bohong untuk body rollnya ya. Tapi sebetulnya mobilnya tuh masih napak dengan baik. Jadi bukan mau kebalik apa, enggak. Cuma memang karena benar-benar ini karena mobil tinggi, jadi ya kita nggak bisa berharap banyak untuk handlingnya. Kalau kalian cari handling yang bagus ya jangan pilih mobil ini. Tapi kalau kalian cari mobil dengan kenyamanan yang 2 jempol gini, ini mobil yang harus kalian pertimbangkan. Oke, sekarang kita mau puter-puter lagi. Untuk konsumsi BBM ini masih saya tes ulang. Mungkin nanti akan saya kasih update
berikutnya, mungkin di video yang lain, sekaligus saya mau pasang alat yang namanya DRQ. Oke, sekarang kita setir dulu. Sekarang kita lagi ngelewatin jalan sempit. Gimana rasanya kalau ngelewatin jalan sempit naik mobil ini? Amazingly, ini gampang diprediksi banget. Kacanya gede-gede. Kalian kalau lihat ini gampang banget, tinggal lipat spion aja. Terus kalian ini ngukurnya kayak gampang, kayak lewat jalan-jalan yang nggak terlalu sempit gitu loh. Terprediksi semua. Ini kebantu banget ini kaca ini. Pilar A ini, wah lihat itu, kalian bisa lihat posisi bodi kalian ini. Jadi enak banget sih ini, juara banget. Bahkan kalau aku bilang ini saingannya ini yang di sebelah ini yang warna hitam ini, visibilitasnya nggak bisa sebagus ini kayaknya. Pilar A nya nggak segede ini juga. Pokoknya aku nyoba mobil itu visibilitasnya itu yang paling baik menurut aku saat ini ya Nissan Serena ini, masih belum ada yang ngalahin. Bahkan aku pernah nyoba dulu bawa Alphardnya saudaraku, itu nyetirnya pun agak susah karena dia kacanya nggak sebesar ini, bodinya lebih gede tadi. Mungkin satu-satunya yang bisa ini ya nandingin visibilitasnya mobil ini mungkin Hyundai Staria ya. Mungkin nanti kalau dapat unitnya boleh tuh kita review Hyundai Staria itu ya. Aku juga suka banget itu, kacanya gede-gede. Memang modelnya nggak semua orang suka, tapi visibilitasnya kayaknya oke punya ini. Oke, sekarang kita lanjut setir dulu. Sekian teman-teman review singkat saya mengenai Nissan Serena C26. Apa pendapat kalian mengenai MPV boxy seperti ini? Kalian bisa komen-komen di bawah. Oke, kalau kalian suka dengan video kami ini, jangan lupa tekan tanda jempol ke atas. Jangan lupa di-share video ini. Jangan lupa juga untuk di-subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.